Hebatnya nyokap gue itu, gue sadar gue itu keluarga sederhana, tapi nyokap gue bikin itu istimewa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nih kisah-kisahnya dia. Untuk lebih lanjutnya, oke langsung aja, nggak usah lama-lama ya. Oke. Kita panggil Fadil Muhammad. Selamat malam. Malam, Mam. Gimana sih? Gimana ya? Aku nih gua. Santai, kita disini bincang-bincang santai emang ya. Grogi, berasa Mama Dede. Takut agamanya dites. Gimana kita mau ngajak orang sih, kan bikin kita ketawa duluan ya guys ya. Biar orang-orang kenal siapa sih Fadil Muhammad. Oke, kenalin nih teman-teman, nama gue Muhammad Fadil Ramadan sebenarnya, tapi kalau di media sosial gue perkenalannya tuh Fadil Muhammad Bun. Lahir 96, lahirnya di Depok gitu. Depok? Asli. Kalau Instagram FDHILR23. Jadi kalian juga harus subscribe channel gua, namanya Fadil Muhammad juga. Pokoknya foto yang paling ganteng aja di situ. Kalian subscribe. Dan paling ganteng di sini kalau dia sendiri ya. Nah, itu, Mam. Sebenarnya ada apaan sih, Bun, Mam? Jadi gini, judul kita hari ini tuh mau menceritakan tentang kan sorry nih ya sebelumnya, kan keluarga lo termasuk keluarga yang bokap nyokapnya pisah gitu ya. Jadi maksud gue karena gue punya temen gue pengen lo mewakili perasaan orang-orang yang punya keluarga kayak gitu loh. Boleh ya, kita mau ngorek sedikit tentang pribadi gitu loh, tentang keluarga. Boleh nggak ya? boleh. Kalau menurut gue sih, Mam, gitu, kayak gue bukan yang lebih memperwakilkan gitu, paling beberapa dari pengalaman yang gue alami itu ada beberapa pelajarannya aja gitu. Jadi gini, pertama nih ya, gue mau tahu gimana sih perasaan lo saat tahu kedua orang tua lo harus pisah. Itu umur berapa? Gue itu kan dulu nyantren ya, jadi gue nggak pernah kasih tahu nih kalau gue nyantren gitu. Iya gitu, jadi gue tuh dulu nyantren. Kasih tahu dong pesantren di mana? Aduh. Astagfirullahaladzim. Depok, di mana? Nanti pada nggak percaya. Percaya nggak percaya kan urusan orang lain. Oke dah, ya udah dibuka aja nih ya, nggak apa-apa. Oke, jadi dulu ada saudara yang nyuruh gimana kalau si Fadil masukin pesantren aja biar ada yang nerusin di keluarga gitu kan. Akhirnya mau nggak mau gue dipaksa sama bokap gue buat ke pesantren. Kalian tahu ancamannya apa? Apa? Mami tahu? Bunda? Apa? Kalau lu nggak mau pesantren, lu gue beliin sapi. Berarti artinya kan gue kalau nggak disekolahin gue ngangon. Oh iya. Nah, mau itu zaman tahun berapa ya? Itu lulus SMP gitu, karena gue tahun 2010-an kayaknya. Nah, lo kalau mau lulus SMP kita beda soalnya. Iya. 2010 pokoknya deh. Iya, 2010-an. Makanya kita perlu nanya tahun berapa. Nah, 2010 itu dikasih statement kayak gitu kan sama bokap, ya udah mau nggak mau kalau bapak mau masukin Fadil pesantren, Fadil mau yang jauh gitu. Akhirnya di Jawa lah gitu. Pesantren di Jawa, di Ponorogo gitulah. Pesantrennya dikasih tahu nggak? Kali ada angkatan dulu nih yang ngeliat ya. Oke, jadi pesantrennya itu Gontor, Mam. Gitu ya kan? Aduh, mana ya? Keadaan waktu di pesantren itu nggak pernah gitu namanya nyokap ngasih tahu nangis kalau lagi nelpon gitu kan, kayak
ibu lagi berantem sama bapak gitu, nggak pernah. Dia tuh selalu nutupin kayak sesuatu yang ya udah gua nih sama baik-baik aja gitu. Tapi sebelum masuk pesantren emang udah tahu keadaan bokap nyokap tuh berantem mulu gitu kan. Berlanjutnya sampai akhirnya gue lulus di Gontor itu. Berapa tahun? 3 tahun di sana? Karena setelah SMP itu aku masuk intensif, ada programnya di Gontor itu, jadi 4 tahun, habis itu pengabdian setahun, baru habis itu selesai. Itu 5 tahun. 5 tahun di Gontor, habis itu pulang tuh. Itu maksudnya masih bersama nih kan, masih bersama bokap nyokap masih bersama. Nah nggak tahu kenapa gue pengen ke Kediri mau. Ngapain? Kediri tuh Pare kampung Inggris gitu. Jadi sebenarnya watak gue ini orangnya pengen yang punya sesuatu banyak hal gitu. Contoh kayak adventure. Iya itu juga suka, tapi lebih ke skill sih kalau gue gitu. Kayak gue belum banget bisa lancar ngomong bahasa Inggris nih gitu. Akhirnya gue di mana ya gue bisa dapetin itu, akhirnya ke Pare. Gue waktu itu punya duit 100.000 banget, inget banget itu. Gue beliin tiket kereta 90.000. Terus pada saat apa yang lo ngerasain kayaknya wah gila ini gue berasa banget kayaknya gue sendiri nih pas kedua orang tua gue pisah? Ya pas beberapa tahun, karena ini jatuh udah berapa tahun nih? Ini udah ngerasa sepi aja kesana kesini. Kalau sampai saat ini sih gue nggak nggak sampai yang kepikiran beberapa tahun ya. Paling ada momen dimana yang mungkin gue sampai ngerasa tuh kayak butuh nyokap gitu. Nah itu pas momen kayak apa tuh? Itu momen yang mungkin kayak kalau gue main ke rumah temen gitu, kayak gue main ke rumah temen. Jujur ya di keluarga gue tuh bokap nih, gue bukan ngejelek-jelekin bokap gitu. Mungkin ini pelajaran juga bagi gue, karena gue bakal jadi seorang bokap nanti gitu kan. Bokap gue tuh jarang banget yang namanya mau ngajak satu keluarga jalan-jalan gitu. Ya kalau dibandingin 1/10 ya dia 2 lah gitu. Cuman 2% yang mau gitu. Sekalinya mau cepet mau pulang gitu, nggak kayak nggak bertahan gitu. Makanya ya ini mungkin pengalaman pelajaran bagi gua gitu, kayak ntar deal lu kalau udah jadi bokap lu jangan kayak gitu, harus bisa menempatkan waktu pada tempatnya gitu. Jadi banyak sih kalau gua orangnya kayak lebih ngambil pelajaran aja dari kejadian itu gitu. Terus kalau sedihnya ya tadi gitu, kalau gue main ke rumah temen itu kan banyak yang kumpul ya kadang ya gitu, keluarga gue kayak kagak pernah gitu, di hati aja gitu kayak aduh pengen banget yang kayak gini gitu. Terus kalau yang palingan nyokap sih gitu, gue kalau ke nyokap nangis ya gue kadang ikut nangis gitu. Udah gue gak apa-apa gitu kan, udah nih mungkin dibalikin ada hikmahnya kayak gitu. Sebenarnya ya kayak waktu dulu gitu ya, waktu yang gua sering banget ke nyokap, ke bokap gitu kan, itu kayak masih yang ngebahas masalah ini gitu. Jadi kita ngedengernya jadi sedih gitu kan. Pembahasan lah ya. Iya gitu. Tapi sebenarnya karena yang emang kan abang pertama udah nikah, abang kedua juga udah nikah, sisanya tinggal gua kan gitu. Ya gua mikir di situ, ya kasihanan nih kalau adik gue yang dengerin begini mulu gitu kan. Ya dari situ sih gue kayak yang lebih udah lebih nasihatin nyokap, lebih nasihatin bokap, udah jangan ada yang salah-salahan gitu, jangan disesalin pokoknya gitu. Dan udah lama nggak dari situ nyokap gue nikah lagi, habis itu juga nggak lama habis itu baru bokap gue nikah lagi. Oh berarti sudah masing-masing punya rumah tangga? Iya udah masing-masing punya rumah tangga kayak gitu. Nih adik lu kan perempuan, lu pernah nggak sih mau tahu gitu perasaan dia gimana saat dia tahu kan kalau perempuan biasa lebih peka nih ya. Nah, yang bikin momen gue sedih juga kadang adek gue, karena kan gue anak pesantren, adek gue juga pesantren gitu. Gue adik SMA nih sekarang mau kuliah. Ini adek gue mau kuliah, gue sering banget nih ngerasain curhat kan ya? Iya curhat sih gitu, lebih dari kecil juga nangis apa ya
kadang-kadang nangis, gue juga jadi kayak sedih gitu kan. Sekarang kayak contoh waktu itu kan dulu dia di pesantren, adik gue ya, ini waktu gue rasain nih, itu HP-nya kan nggak boleh bawa handphone kan, ya dipakai bokap tuh ya kan. Terus pas pulang-pulang dari pesantren HP-nya retak, tapi adik gue nangis mam, tapi bokap gue ngomongnya keras gitu. Gue paham bokap gue nggak ngomelin, tapi cara ngomongnya keras gitu. Jadi dia perasaan. Iya, dan adik gue makin nangis mam gitu. Ya dari situ gue ngerasain kan, gue ikut-ikutan sedih gitu. Terus juga kayak kemarin kan gitu, nanya sama gue, Pak, Ocha mau beli laptop apaan ya gitu kan. Wah itu gue sedih banget mam gitu. Pikiran gue apa deh gitu, soalnya sekarang kalau dia mau beli laptop gitu, sekarang dia ngarepin duit dari siapa gitu loh mam gitu. Kalau ngeliat bokap ya udah mungkin keluar, maksudnya pengeluarannya juga udah yang pemasukan uang ke bokap juga udah yang minim gitu. Ya gue mikir kayak akhirnya gue nasihatin sih pelan-pelan gitu, Ocha harus yang ngerti keadaan gitu. Sering ngomong sama gue gitu, tapi kalau butuh pakai laptop gue aja gitu sih. Ya gue sih janji nih ya sama Ocha gitu, kalau emang gue sukses gitu gue beliin dah apaan aja gitu. Makanya Ocha kalau nonton doain kakak ya. Gitu. Soalnya kalau ngomongin gue sih sedihnya emang keadaan keluarga tuh kadang ngiri aja gitu mam. Gue nggak lebih sedih ke broken home ya, tapi gue lebih sedih yang fasilitas gitu. Maksudnya bukan gue menuntut lahir jadi orang kaya, enggak. Itu nggak ada yang nyuruh gue bisa bahasa Inggris, cuman kemauan dari gue. Mami tahu nggak? Gue berapa bulan itu sepupunya bokap gue datang ke Kediri, itu langsung ngomong, katanya kamu di sini udah berhenti deal dari situ. Di situ keadaannya ketika sepupunya bokap gue ngomong yang kayak gitu, gue udah ngajar tuh di Pare. Gue tutor bahasa Inggris. Iya gitu, gue tutor udah penghasilan uang tuh sama gue, tapi gue nggak ngomong sama bokap gue, jujur dah gitu. Kenapa gue bisa sampai segitu? Gue jujur aja ya, gue sebulan belajar, tapi gue bulan keduanya gue langsung bisa ngajar gitu, karena motivasi banget bagi gue. Kayak contoh lagi, kalian tahu ya, selama gue di Pare gue cuma makan sekali sehari mau. Gue di Pare makan sehari sekali, sampai ada temen gue tuh bilang kayak, Dil, lu makan kayak kuli sih. Ya Allah, dari hati gue tuh kayak gue pengen nonjok, tapi lu nggak tahu gitu kan. Iya, gue tuh gitu. makan sehari gitu ya. Tapi selama di Bali itu dikirimin uang nggak dari orang tua? Dikirimin mam gitu, dikirimin gitu kan. Cuman ya kami tahu kan kadang biaya ngekos berapa, kursus berapa gitu kan. Makanya pada saat itu gue berhenti itu kursus gitu di BEC dulu, BEC dulu, di BEC itu gue berhenti. Kenapa? Karena biayanya banyak banget gitu kan. Mau nggak mau kalau gue masih di situ ya gue nggak bisa makan gitu, maksudnya kayak kurang gitu. Akhirnya karena tujuan gue juga pengen bisa bahasa Inggris, ya udah mau nggak mau gue berhenti, gue otodidak sendiri sampai gue ngomong di kaca gitu kan. Hello, I'm Fadil Ramadan, I'm taking American Action Training, there is a lot to learn, gitu kan, belajar ya gitu sendiri aja. Nah, iya gitu sendiri aja, sampai akhirnya ada orang baik banget, gue lupa namanya, orang dari Madiun. Dia ganteng banget, gue cowok tapi gue bilang dia ganteng, dan dia baik banget, punya hati nurani banget gitu. Dia jago main gitar mau. Akhirnya dia ajarin gue main gitar, plus gue ngajarin dia bahasa Inggris. Di saat itu gue diajak makan sama dia ya, gue selalu ditanya, Dil, kok lu kalau malam nggak pernah makan sih Dil? Enggak, gue masih kenyang, gue selalu jawab kayak gitu. Sampai dia merhatiin kayak gitu, itu gue sedih banget. Gue kayak nganggep yang udah anjir gitu kan, ini kayak gue nggak pernah aja ngalamin keluarga gue yang kayak begitu gitu kan. Dari situ gue lebih mendorong motivasi gue kayak, Dil, lu harus bener-bener kayak lu pulang dari Pare, lu harus bisa bahasa Inggris gitu. Udah sampai saat itu gue termotivasi, sampai gue ya kalau diceritain tuh gue sering banget berdiri jalanan di Pare, gue ngomong bahasa Inggris sampai 1 menit 5 menit, sering banget jalanan gitu kayak orang gila gitu, ngomong aja bahasa Inggris ya. Tapi alhamdulillah
semenjak dari situ gue jadi bisa bahasa Inggris. Ya, sekarang kita mau tahu nih gimana tahap lo bisa kuat sampai lo oke, gue akan berdiri sendiri sekarang. Jujur sih kalau tahap gue sampai gue kuat gitu ya, maksudnya sampai yang jadi udah sadar lu hidup sendiri, masa depan lu dipegang lu gitu ya. Ternyata dia nggak banyak orang yang sedih kayak lu, ternyata masih banyak lagi yang sedih di bawahnya gitu kan. Belum bisa memahami ya. Iya, dari situ sih Mam. Terus selama ini pernah nggak nangis gitu sampai mengeluarkan air mata? Nangis gua. Pernah. Kalau Itu ngomong di titik apa tuh? di titik ibu. Kalau iya, gua kalau ngomongin ibu tuh udah jangan ngomongin ibu lah. Gak apa-apa. Justru di sini Fadil bisa mengutarakan ya tentang ibu. Karena kan surga itu kan ada di bawah kaki ibu. Iya. Ya nggak. Terus yang pertama ibumu, baru ayahmu. Nah gimana nih? Fadil pernah nggak sih ngutarain ke ibu gitu? Gimana sih perasaan ibu? Ibu tuh sebenarnya pengen banget gitu kan? Pernah nggak Fadil meluk ibu sampai nangis hingga ibu sabar? Sabar ibu, ini Dikasih ucapan lo apa yang lo pengen banget ucapin ke Ucapin ibu lo ke sekarang, ibu. lo ucapin ke ibu lo sekarang yang belum pernah lo bilangin, yang pengen banget lo kasih tahu ke dia bahwa selama ini anak laki-laki, anak kerja kamu sekarang tuh udah gede, udah bisa kuat. Jangan merasa kayak dulu lagi lah, atau apa, coba sekarang ungkapin. Kalau buat ibu ya, mungkin ibu makasih banget ya, karena jujur nih, kadang kalau di rumah itu ibu tuh tahu-tahu pakaian gua kadang nggak ada Mam, tapi ibu gua tahu-tahu ternyata yang bawa ibu gua gitu, padahal di situ posisinya yang bokap sama nyokap kan pisah ya, tapi ibu gua masih aja gitu buat yang peduli sayang sama gua gitu. Kadang gue juga di situ masih yang kayak ya Allah gitu, ibu gua tuh masih yang sampai nyuri pakaian gua buat nyuciin baju gua gitu kan. Itu tuh gua sedih banget dong. Ya udah, sekarang anggap nih ibu lo nonton nih, Iya. ada lo nonton, lo mau ngucapin apa ke dia? Ke orang yang gue yakin mereka berdua itu adalah orang yang paling lo sayangin. Ya buat ibu ya, mungkin Fadil sekarang belum sukses ya, masih di tahap yang banyak Fadil coba gitu buat Fadil bisa ngangkat keluarga Fadil gitu kan. Kayak gua bisa bahasa Inggris gitu, karena niatnya pencapaian gue itu tinggi gitu. Gue pengen banyak yang bisa gue capai gitu, makanya gue harus banyak skill. Makanya gue nggak makan, mau gue apa gitu, banyak yang gue perjuangin Bang gitu. Gue berterima kasih banget sama ibu yang mungkin di sini posisinya perhatian banget gitu, karena ibu ngomong sendiri sama gue ya, iya Pak Dilma jarang kecil sama ibu gitu kan, sekarang gede juga jarang sama ibu, maksudnya tinggal hidup sama ibu gitu ya, selama apalagi semenjak yang udah broken home gitu kan, udah mulai yang ya gitu, udah banget kayak jujur kayak kalau gue udah kerja nih Mam gitu, kerja gue kadang pulang kerja kalau gue belum makan gitu, bukan ngarepin makannya sebenarnya gitu, gue ngarepin berkahnya gitu ya ke nyokap. Ya di situ posisinya nyokap yang kayak langsung tiba-tiba gue datang, Fadil mau apa gitu, dimasakin segala macem, dibuatin apa-apa gitu, yang bener-bener emang udah the best banget gitu. Dan satu hal yang mungkin terakhir kali ya, terakhir dari hebatnya nyokap gue itu, gue sadar gue itu keluarga sederhana tapi nyokap gue bikin itu istimewa. Jujur gue inget banget gue makan garam gitu kan, gimana caranya gue sampai dibujuk sampai mau gue makan garam gitu kan. Sampai bisa apa? Dibujuk makan garam. Itu waktu kecil sih masih SD gitu, inget banget gue. Aduh jadi nangis sih gue. Apa? Itu berarti kan memang cintanya kita mengeluarkan Setidaknya kan kan biasanya kita kalau ngomong langsung sama orang tua suka nggak enak, suka malu. Ya. Karena kan
kayak gini kan lo tinggal ngasih tahu nih mam, tolong nonton ya. Sayang Gitu. banget Buat sama sayang ibu, banget. gitu. Dan buat adek lu nih. Kalau adik gue sih mungkin buat Ocha gitu ya. Ocha kan mungkin ya masih banyak nih gitu perjalanan sama gue juga gitu, sama Ocha sama Fadil gitu ya. Karena abang-abang udah pada nikah, udah pada punya keluarga gitu. Tapi yang masih diperhatiin sama bapak sama ibu ya Ocha sama Fadil nih gitu. Kita aja sabar aja gitu. Ocha terus berjuang buat masa depan Ocha, karena ya kita nggak bisa gitu depend sama siapa aja gitu, cuman hanya diri kita sendiri gitu. Kalau bukan saling merangkul sama satu lain keluarga nih gitu, ya caranya cuman itu aja Ca gitu. Ocha sabar, mungkin sama hal lainnya kayak terus jalin silaturahmi sama Kak Ocha gitu. Mungkin yang masih banyak bantuannya gitu, tapi kalau Ocha mah jujur gitu ya banyak gitu, maksudnya kalau Ocha mah masih kayak abang gitu, kadang masih sering ngasih gitu. Kadang gue juga sebenarnya gitu, semenjak yang udah sampai saat ini juga gue masih kerja, kadang gue dikasih duit sama abang gue gitu. Kadang momen-momen nggak lama sih alhamdulillah gitu, kayak gue makan garam, makan kecap gitu, itu nggak lama momennya, paling ya kadang cuma sehari 2 hari gitu, habis itu rezeki datang banyak gitu. Cuman hal yang memang membuat gue istimewa gitu, baru banget kemarin nih, kalau kalian tahu gitu, keluarga gue baru bikin grup, tapi nggak ada bokap gue doang, ada grupnya nyokap gue. Di situ abang gue mulai tuh bikin, kangen nih masakan ibu yang masakan nasi goreng pakai daun mengkudu gitu kan. Nah kayak gitu-gitu tuh Iya maksudnya. kayak gitu. Kalau gue nggak kangen itu gitu, karena gue nggak menemukan itu. Iya. Yang gua Bukan pada kangen, masa saat itu ya. iya, yang gue kangen adalah cara ibu ngebujuk gue sampai gue mau makan garam. Gue pengen lah orang tua gue, bapak gue, ibu gue, abang-abang gue semuanya, terutama ibu ya mudah-mudahan menyaksikan kesuksesan gue sampai menikmati gitu. Gue juga pengen gitu, kalau gue punya duit gue berangkatin haji semuanya gitu kan ya. Makanya banyak yang gue harapin gitu. Nah, apa sih motivasi ke teman-teman itu seperti apa? Biar teman-teman yang ngerasain serupa nih kayak lo bisa tetap kuat, bisa tetap bisa ikhlas menerima keadaannya, dan bisa misalnya ini bukan dianggap broken home lah, ibaratnya ini biasa aja gitu, dan kita tetap harus hidup kan terus berjalan ya, bisa survive gitu. Kalau dari aku ya itu pertama, ketika ada suatu hal yang kita alami gitu, kita selalu berpositive thinking gitu. Itu pesan dari aku ya pribadi. Aku juga melakukan hal itu biar kita tidak dendam sama orang gitu. Karena sudah memberikan pelajaran hidup seperti ini gitu. jadi mendewasakan diri sendiri. Iya, dari yang tadi cerita sampai aku makan pakai garam gitu, sebenarnya mungkin ya sampai kayak aku masih kuat gitu kan sampai sekarang ngejalanin yang. Jadi teman-teman, dari kesimpulan ini masih muda seperti Fadil, punyalah kreasi, terus dia juga jadi anak muda yang bermanfaat, bisa mencari uang, apalagi saat pandemi seperti ini hebat nih, Fadil bisa menghasilkan uang dan masih bisa survive. Mami juga keren loh kalian ya. Kan? Ya, cukup sekian informasi dari kita, semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, and subscribe.